Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu receiver parabola yang kecil mungil, yaitu Cockit U2 Red version atau versi yang merahnya. Terdapat dua versi di sini, versi merah dan versi biru yang membedakan chipset yang digunakan. Untuk versi yang merah ini dia menggunakan chipsetnya itu adalah Montage 8001. Jadi ini sebelumnya juga sudah pernah kita unboxing, bagi yang belum sempat menontonnya linknya terdapat di pojok kanan atas. Berikut merupakan item-item yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Pertama, pastinya kita mendapatkan buku manual seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI tidak begitu panjang, pendek saja. Selain itu kita juga mendapatkan double tip dan bracket. Nah, guna dari double tip dan bracket ini adalah untuk pemasangan di televisi, di belakang televisi ya. Jadi ini bisa digantung sehingga tidak terlihat. Kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan kabel RCA 1 ke 3. Kemudian kita juga mendapatkan, nah pastinya ini ya, LED display, sekaligus ini juga berfungsi sebagai infrared receiver. Jadi ini bisa dipasang di mana saja. Untuk kabelnya sendiri cukup panjang. Kemudian kita juga mendapatkan WiFi dongle. Nah, untuk WiFi dongle-nya ini adalah opsional dalam paket penjualannya, bisa dengan menggunakan ini atau tanpa menggunakan WiFi dongle. Dan WiFi dongle-nya ini juga bisa diganti dengan menggunakan USB LAN adapter. Kemudian kita juga mendapatkan pastinya adalah adaptor. Untuk adaptornya sendiri spesifikasinya adalah seperti yang terlihat. Dan untuk adaptornya ini dia sudah menggunakan EU plug-in. Dan remote control, pastinya remote controlnya ini untuk tombol-tombolnya ini cukup empuk sekali. Untuk remote controlnya ini dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Dan yang terakhir, nah ini ya detailnya. Ini merupakan receiver Cockit U2 tersebut, dan menurut kabar-kabarnya ini sudah mendukung T2MI. Seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan port yang terdapat pada sisi bagian depan. Untuk port yang pertama kita mulai dari sisi sebelah kanan, terdapat port untuk adaptor 12 volt. Kemudian port out untuk AV. Jadi ini yang kita colokkan nanti, yang kabel RCA tadi ya. Jadi ini masih tetap dapat digunakan dengan menggunakan televisi tabung. Kemudian juga ada HDMI out. Kemudian ini adalah display infrared. Nah, jadi untuk yang ini nanti kita pasangkan di posisi ini ya. Kemudian juga ada port RS232 untuk fungsi upgrading dan perbaikan seterusnya. Untuk samping kanan dan samping kiri adalah polos. Kemudian ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Pada sisi bagian belakang ini terdapat 2 buah port USB dan sebuah untuk LNB in. Untuk sisi bagian bawah merupakan ventilasi udara, dan kemudian ini juga ada nih centelan untuk kalau kita menggunakan bracket. Tanpa menggunakan bracket sebenarnya juga bisa, jadi kita pakuin aja misalnya di dinding. Namun kalau menggunakan bracket seperti ini bracket ini gunanya adalah untuk pemasangan pada belakang televisi ya. Jadi ini tinggal kita centelkan saja seperti ini. Kemudian ini dikasih dengan double tip. Nah, untuk ventilasi udaranya seperti yang terlihat di sini ini cukup banyak ya, cukup banyak dan cukup besar. Ventilasi udaranya tidak hanya pada sisi bagian bawah saja, pada sisi bagian depan ini juga ada ventilasi udaranya. Begitu juga pada sisi bagian belakang. Jadi ini cukuplah untuk sirkulasi udara. Baik, selanjutnya kita akan coba nyalakan Cockit U2 ini untuk melihat fitur apa saja yang terdapat di dalam receiver ini tentunya. Dan semoga saja receiver ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Receiver ini juga tidak butuh waktu lama untuk booting, hanya butuh waktu beberapa detik saja. Untuk tampilan user interface-nya, pertama kita lihat dulu di sini ya, dengan cara menekan tombol info pada remote control. Tampilannya sangat simpel sekali. Kemudian kita juga dapat melihat info bar-nya. Dan untuk firmware-nya sendiri di situ bisa terlihat ya. Ini menggunakan firmware dari HelloBox yang menggunakan chipset Montage 8001. Oke, selanjutnya kita coba masuk untuk melihat tampilan menunya. Ini mungkin hampir sama saja dengan tampilan firmware atau software yang menggunakan HelloBox tersebut. Pertama ada channel list. Channel list ini merupakan sub menunya. Ada TV channel list sampai dengan child list. Kemudian selanjutnya ada installation. Pada installation ini kita bisa menambahkan, mengurangkan satelit, dan melakukan pengaturan pada DSEC. Selanjutnya adalah tools. Pada tools ini ada information. Nah, pada information ini terlihat informasi dari Cockit U2 Red version ini atau versi merah ini. Dan sekali lagi, firmware-nya sudah diganti dengan menggunakan firmware dari HelloBox. Ada factory setting juga sampai dengan DVB Finder. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kok USB upgrade-nya itu warnanya adalah grey atau abu? Ya, karena flash disk belum saya colokkan di USB port-nya. Dan ini merupakan aplikasi yang didukung, ada live YouTube,
Kemudian untuk Cockpit U2 ini juga dapat kita jadikan sebagai player untuk IPTV. Kita coba buka satu persatu ya. Untuk live, nah pada live ini terdapat beberapa list untuk channel-channel IPTV gratisan. Kemudian untuk Cockpit U2 Red version ini juga mendukung YouTube. Namun ada kalanya beberapa dari video tidak dapat kita buka. Nah itu biasanya dikarenakan keterbatasan dari kodek dari receiver yang bersangkutan. Nah untuk yang ini apabila ada yang butuh, code-nya atau kodenya itu adalah 8612. Dan selanjutnya untuk sistem. Nah, untuk sistem ini ada pengaturan language atau bahasa, ada bahasa Indonesia pastinya. Kemudian AV setting juga ada di sini, bisa kita atur. Kemudian time and date sampai dengan other. Nah, kemudian untuk expansion ada key edit sampai dengan RS232 protokol. Nah, pada key edit ini dapat kita lihat bahwasannya Cockpit U2 ini dia mendukung auto bis ya. Nah, bisnya belum ada di sini, masih kosong. Kemudian juga mendukung via access, crypto word, kemudian Ray, Powerful, dan Thunderbird. Nah, ingat, untuk BIS dan Powerful, untuk autonya harus terkoneksi ke jaringan internet terlebih dahulu. Karena pada prinsipnya dia tidak di-generate langsung oleh Cockpit U2-nya, namun mendownload dari server yang terhubung ke receiver ini. Untuk CA information pasti kosong karena tidak mendukung smart card, tidak mendukung untuk itu. Kemudian di sini juga ada RS232, jadi untuk upgrade dan perbaikan. Nah, media center juga demikian. Ini tidak bisa saya akses karena memang untuk flash disk ataupun hard disk belum saya colok. Untuk network, ada pilihan network setting sampai dengan scam. Nah, untuk network setting, ini merupakan koneksi menggunakan jaringan WiFi. Kita dapat lihat ya untuk WiFi dongle-nya kita aktifkan di sini. Kemudian untuk net client, nah net client config, nah terlihat di sini bahwasanya receiver ini mendukung protokol CC-CAM dan protokol-protokol lainnya. Tidak hanya protokol CC-CAM saja, untuk Cockpit U2 ini juga mendukung IKS. Namun, untuk server-servernya adalah seperti yang terlihat, tidak ada server forever IKS. Yang membedakan itu adalah servernya. Untuk IKS yang forever itu mahal ya, jutaan yang ngejualnya. Kemudian ini juga ada scam. Nah, untuk scam juga didukung dengan menggunakan Cockpit U2. Versinya masih 2.0 yang sekarang, tapi nanti akan saya upgrade sehingga menjadi 2.1 itu bisa. Tinggal di-upgrade saja dengan firmware dari HelloBox yang terbaru. Selanjutnya kita coba lihat fitur autobis dari Cockpit U2 ini. Saya akan coba pindahkan ke CNN Indonesia saja. CNN Indonesia kebetulan key-nya belum saya input, kita tunggu ya. Biasanya ini tidak akan lama. Nah, itu key-nya sudah di-download dan CNN Indonesia sudah terbuka. Begitu juga untuk channel-channel BISKey yang lainnya sama saja. Dan sekali lagi, sebelum fungsi ini bisa kita gunakan atau fitur ini kita gunakan, pastikan receivernya sudah terkoneksi ke jaringan internet, di mana untuk Cockpit U2 ini mendukung WiFi dongle, chipsetnya itu adalah MT. Selanjutnya Powerful, receiver ini juga mendukung auto Powerful dengan catatan sudah terkoneksi terlebih dahulu ke jaringan internet. Kita cobakan di satelit Measat 3 C-band. Dan seperti yang terlihat, channelnya ada yang berwarna biru. Biasanya yang berwarna biru ini merupakan channel-channel yang bisa dibuka. Namun untuk saat sekarang ini, tidak semua channel yang berwarna biru ini bisa dibuka karena terjadi perubahan dari Powerful itu sendiri. Kita cobakan di BBC Lifestyle HD. Ternyata di BBC Lifestyle HD ini bisa terbuka dengan baik. Begitu juga di channel yang lain seperti CBeebies HD itu bisa. Kemudian di CI HD ini tidak bisa dibuka saat sekarang ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk Powerful sudah berubah. Oh iya, satu lagi. Receiver Cockpit U2 tidak mendukung OSCAM. Jadi, code yang didapat merupakan code yang di-download dari server yang terhubung ke receiver ini. Ini berbeda untuk receiver-receiver yang memiliki fitur OSCAM. Nah, untuk yang OSCAM itu, dia mengenerate sendiri. Jadi, tidak di-download dari server yang terhubung ke receiver tersebut. Itu bedanya ya. Receiver ini mendukung T2MI, dapat kita lihat pada satelit Yamal 601. Berikut merupakan beberapa channel-channelnya. Kita akan cobakan satu persatu saja secara random, tidak secara berurutan. Untuk frekuensinya sendiri dapat dilihat di linksat.com. Jika kita perhatikan di sana, hampir semua dari frekuensi atau transporter di Yamal 601 ini merupakan T2MI. Oh iya, sebelum kelupaan kita masuk lagi ke menu untuk melihat fitur media centernya. Kebetulan di sini flash disk sudah saya colokkan. Terlihat di sini ada submenunya, ada media player sampai dengan TS record. Sepertinya ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu, sama saja seperti receiver-receiver yang lainnya.
Untuk media player, kita cobakan untuk memutar video yang formatnya itu adalah Full HD. Namun tidak semua video Full HD bisa diputar. Yang 60 fps ini tidak bisa ya, di bawah ini bisa. Nah, sementara untuk Switzerland in 4K ini hanya nama filenya saja, ini sudah saya ubah resolusinya menjadi Full HD. Nah, Costa Rica yang 60 fps ini nggak bisa, unsupported terlihat di situ. Sementara yang kedua dan ketiga ini adalah bisa, kita cobakan ya. Jadi kesimpulannya, Cockpit U2 Red version dengan chipset Montage 8001 dapat di-upgrade dengan firmware receiver lain dengan chipset yang sama, mendukung Auto BISC dan Auto Powerful. Tidak itu saja, receiver ini juga mendukung T2MI yang dapat kita lihat di satelit Yamal 601. Mendukung IKS namun tidak terdapat server Forever IKS. Dan begitu juga receiver ini mendukung protokol CC-CAM dan SCAM. Baik, demikianlah review dari receiver Cockpit U2 Red version. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.